Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Bu Dewi. Kami dari kelompok 3, Anfar, akan melakukan presentasi. Oke, anggota kelompoknya ada Nur Fadila, ada Susi Evelyn, ada Iqbal, ada Nawam, ada Rida, dan ada Laila. Nah, di sini kulit memerlukan perawatan secara rutin, di mana kulit membutuhkan lembab, pencerah, penyegar, pembersih yang dapat berasal dari luar. Di mana perawatan kulit dari dalam, yaitu biasanya dengan mengkonsumsi vitamin C, dan perawatan kulit dari luar itu bisa menggunakan kosmetik seperti lulur dan masker. Nah, di mana masker wajah ini memiliki berbagai fungsi, seperti dapat mengurangi kerutan, menghilangkan bekas jerawat, mencerahkan, sehingga dapat melembabkan kulit wajah. Nah, kemudian ada lulur, di mana lulur ini berfungsi untuk mencerahkan dan membersihkan kulit dari sel-sel mati. Nah, kotoran dan dapat membuka pori-pori sehingga kulit dapat bernapas dan menjadi lebih sehat dan bersih. Nah, kosmetika ini mayoritas memiliki agen antioksidan atau brightening agent, yang dimana salah satu yang dapat digunakan sebagai brightening agent yaitu vitamin C. Nah, vitamin C dapat meningkatkan pembentukan kolagen yang membuat kulit menjadi lebih kenyal, halus, dan juga cerah. Kandungan vitamin C pada masker dan lulur perlu diketahui kadarnya, apakah kadar yang terkandung di dalam lulur atau masker sesuai dengan kadar yang tertera pada kemasan. Nah, di mana salah satu cara untuk memeriksa kadar ini dapat dilakukan dengan menggunakan literasi biometrik. Baik, selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama adalah vitamin C, yang merupakan salah satu jenis vitamin yang memunculkan efek berkali-kali lipat untuk mencerahkan. Vitamin C sendiri memiliki manfaat sebagai antioksidan terhadap polusi, paparan sinar matahari, asap rokok, dapat mencerahkan kulit dan dapat menunda efek bermaaf. Selanjutnya ada masker, yang merupakan salah satu produk kecantikan yang menerapkan prinsip occlusive dressing treatment atau ODT pada ilmu dermatologi, yaitu merupakan teknologi absorpsi perkutat dengan menempelkan suatu selaput atau membran pada kulit sehingga membentuk ruang semi tertutup antara masker dan kulit untuk membantu penyerapan obat. Selanjutnya ada lulur. Lulur merupakan sediaan kosmetik tradisional yang diresepkan dari turun-temurun. Penggunaan lulur sendiri dapat mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori. Salah satu kandungan yang dapat terdapat di lulur adalah vitamin C yang memiliki fungsi sebagai antioksidan dan dapat mencerahkan kulit. Baik, selanjutnya ada titrasi iodometri, di mana titrasi itu merupakan teknik titrasi yang menghasilkan analin melalui reaksi kimia, di mana iodometri sendiri digunakan dalam proses analisis untuk menganalisis suatu zat yang berupa zat oksidasi untuk bisa mengoksidasi iodida menjadi iodin, di mana iodin sendiri yang dihasilkan itu dapat diukur secara kuantitatif yang dititrasi kembali menggunakan larutan standar tiosulfat, sehingga titrasi ini termasuk dalam titrasi tidak langsung. Selanjutnya ada prinsip metodenya, di mana sifat dari pengoksidasi yang besar dari klorin itu akan tereduksi bila terdapat kelebihan kalium iodida yang akan menghasilkan iodium. Prinsip kerja metode ini itu adalah iodium memiliki potensial reduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam askorbat, sehingga iodium akan mengoksidasi senyawa asam askorbat yang membentuk asam dehidroaskorbat. Selanjutnya ada metode dan bahan yang digunakan. Baik, berikutnya ada hasil masker. Di sini didapatkan hasil dari praktikum yang telah dilakukan, yang pertama yaitu standarisasi larutan Na2SO3 dengan larutan KiO3 yang didapatkan dari rata-rata literasi pertama dan kedua dengan nilai normalitas yaitu 0,04665 normal. Kemudian standarisasi larutan I2 dengan larutan Na2S2O3 yaitu pada literasi pertama dan kedua dijumlahkan kemudian dirata-ratakan yang didapat 0,0431 normal. Berikutnya hasil penetapan kadar vitamin C pada sampel masker pada literasi pertama, kedua, dan ketiga dengan rata-rata 0,001352%. Kemudian perhitungan yang telah dilakukan, perhitungan pada kadar 1%, 2%, 3%, kemudian dirata-ratakan dan mendapat 0,001352%. Lalu perhitungan normalitas kadar baku sekunder pada normalitas pertama, kedua, dan ketiga. Berikutnya hasil dari praktikum sampel lulur, normalitas sebesar 0,03 normal, kemudian yaitu standarisasi larutan I2 dengan larutan Na2SO3 rata-ratakan dengan besar normalitas yaitu 0,0295 normal. Rata-rata sebesar 0,002428%.
Kemudian ini untuk perhitungan, yang pertama ada perhitungan kadar vitamin C pada kadar 1% dan 2%. Kemudian perhitungan normalitas kadar bagus sekunder pada normalitas 1 dan 2. Oke, buat ada pembahasan masalah. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah standarisasi larutan, yaitu dengan tujuan untuk menentukan konsentrasi larutan dan dipakai sebagai reaksi dalam metode titrasi. Nah, sebelum digunakan, yaitu yang dilakukan adalah standarisasi natrium tiosulfat dengan menggunakan kalium iodat. Nah, kalium iodat sebagai standar primer yang stabil mudah ditolerir untuk kemurniannya tinggi dan ingat terhadap asam. Larutan kalium iodat ini diasalkan dengan H2SO4 untuk menciptakan suasana asam dan dipakai sebagai reduktor karena larutan yang terdiri dari kalium iodat dan kalium iodida memiliki tingkat keasaman yang rendah. Selanjutnya itu ditambahkan dengan KI 10% dan indikator amilo sebagai pereduksi dan katalisator. Realisasinya dilakukan selama 5 menit dengan tujuan keseimbangan dan memastikan distribusi homogen yang mencapai homogen dalam larutan. Kemudian dilakukan titrasi sampai larutan berubah menjadi kuning jerami. Proses ini menentukan normalitas larutan natrium tiosulfat sebagai larutan standar. Kemudian didiamkan larutan selama 5 menit untuk mencapai keseimbangan yang memastikan distribusi homogen dalam larutan. Kemudian dilakukan titrasi sampai larutan berubah jadi kuning jerami. Proses ini menentukan normalitas dari natrium tiosulfat tersebut. Natrium tiosulfat merupakan larutan baku yang tidak stabil dan mudah dipengaruhi oleh udara, cahaya maupun uap air. Oleh karena itu terlebih dahulu dilakukan standarisasi dengan primer KiO3 indikator amilum dengan tujuan memberikan indikator amilum untuk memperjelas titik akhir dari titrasi tersebut. Pemakaian indikator amilum dapat memberikan warna biru gelap dari kompleks iodin dan amilum sehingga indikator ini bertindak sebagai suatu tes yang sensitif untuk iodin. Alasannya adalah penambahan ini harus menunggu hingga titrasi mendeteksi sempurna adalah apabila pemberian indikator terlalu awal maka ikatan antara ion dan amilum sangat kuat. Amilum akan membungkus ion sehingga ion sulit untuk lepas. Hal ini mengakibatkan warna biru suka hilang dan titik akhir titrasi tidak kelihatan tajam lagi. Titik akhir titrasi hilangnya warna dari larutan yang dititrasi merupakan titik akhir titrasi. Amilum yang ditambahkan ke dalam sampel sebanyak 7 ml pada standarisasi 1 dan standarisasi 2. Perubahan warna yang seharusnya ialah biru dongker, namun pada percobaan kami ialah berwarna hijau. Hal ini terjadi karena ada masalahnya pada amilum yang digunakan. Warna biru dongker tersebut pada sampel dengan indikator amilum 4% yaitu 10 mg per 200 dalam 2500 ml. Konsentrasi amilum yang digunakan mempengaruhi hasil akhir dari percobaan kali ini. Warna yang terbentuk selanjutnya yaitu warna kuning menjadi bening. Terjadi karena dalam titrasi ini natrium tiosulfat mereduksi I2 membentuk I- dan S2O3 2- tereduksi menjadi S4O6 2-. Perubahan warna menuju ke bawah iodin dalam larut telah habis bereaksi. Standarisasi I2 juga dilakukan pada tahap berikutnya yaitu dengan tujuan menyamakan larutan yang digunakan saat titrasi dengan standar larutan baku. Normalitas I2 yang diketahui selanjutnya dapat digunakan dalam penetapan kadar. Proses akhir dari titrasi ditandai dengan perubahannya ke warna kuning jerami. Amilum ditambahkan pada konsentrasi yang sama yaitu 4% yaitu 10 gram dalam 2500 ml dan perhatikan dapat titik akhir titrasi pada 7 ml. Jumlah natrium tiosulfat yang tersisa pada burat baik pada standarisasi I2 maupun natrium tiosulfat dicatat kemudian dihitung hasil rata-rata normalitas dari tiosulfat yaitu 0,0435 normalitas dan 0,0427 normalitas dan dengan nilai normalitas rata-rata itu 0,0431. Yang digunakan pada bahan ini adalah masker yaitu dengan merek Gamina pada analit yaitu mengandung vitamin C. Vitamin C merupakan senyawa yang bersifat polar dapat larut dalam baik pelarut polar yaitu termasuk Aquades yang ditambahkan untuk menarik target analit yaitu vitamin C dari bahan lainnya pada sampel. Sampel disertifikasi selama 10 menit sambil diaduk. Hal ini untuk mempercepat pelarutan suatu bahan karena pecahnya reaksi intermolekular sehingga terbentuk partikel yang memiliki ukuran nanopartikel. Selanjutnya, sampel disaring dengan menggunakan kertas saring dan hasil akhir sampel menjadi satu fase yaitu larutan bening. Tahapan selanjutnya yaitu penetapan kadar vitamin C
dengan menggunakan I2 sebagai penetrasi. Ion 4% sebagai indikator, sampel akan berubah menjadi warna biru saat sudah berubah menjadi titik akhir. Rangkaian ini kami lakukan sebanyak 3 atau 3 kali replikasi. Sisa I2 pada mudah dicatat dan digunakan untuk menghitung kadar vitamin C. Perhitungan kadar yaitu didapatkan replikasi pertama 0,007%, kemudian replikasi kedua yaitu 0,0015%, replikasi ketiga 0,0011%. Karena kata-kata kadar vitamin C itu 0,00113552%. Kadar vitamin C tidak terdapat pada sampel yang membuat tidak dapat dilakukan perhitungan persen recovery pada sampel. Akurasi kadar dalam sampel dinyatakan dengan recovery yang dihitung dari kadar terukur dibagi dengan kadar diketahui dikalikan 100%. Jika nilainya berada pada rentang 90 hingga 110%, maka kadar tertera pada sampel dapat diterima. Kesimpulan pada penutup partikel masker ini, penetapan kadar vitamin C dengan menggunakan titrasi yang menggunakan zat oksidasi sebagai titran, lalu berupa senyawa sebagai agen produksi. Pada partikel kali ini dilakukan standarisasi natrium triosulfat dan larutan I2 penetapan vitamin C pada masker dengan harga daerah, yakni dengan hasil kadar vitamin C yaitu 0,0113552%. Kemudian sarannya itu untuk partikel kali ini diperlukan teknik lain dalam penetapan kadar vitamin C dengan instrumen yang lebih mumpuni, sehingga penetapan kadar vitamin C lebih mudah dan tepat untuk dianalisis. Oke, sebaiknya ada pembahasan dari Lulur. Nah, setelah ujian kadar vitamin C pada Lulur dilakukan dengan standarisasi Na2SO3 dengan KIO3. Nah, penambahan ini diteteskan amilum pada standarisasi 1 dan 2 itu sebanyak 100 tetes hingga biru dongker. Nah, untuk tujuan pemberian indikator ini menjelaskan titik akhir titrasi. Nah, untuk selebihnya ini sebenarnya sama aja pada masker, alasan penggunaan dan bahan-bahan yang digunakan itu juga sama. Dilakukan standarisasi I2. Nah, dilakukan ini dengan tujuan untuk menyamakan larutan yang digunakan saat standarisasi dengan standar larutan baku. Nah, normalitas I2 yang akan diketahui selanjutnya dapat digunakan untuk penetapan kadar. Nah, pada perlakuan standarisasi ini dituang sebanyak 10 ml larutan I2 0,1 m ke dalam iodin flash dan kemudian ditambahkan 2SO4 sebanyak 0,5 ml. Lalu dihomogenikan. Nah, perubahan warna yang terjadi itu kuning jerami. Nah, selanjutnya itu kita bisa teteskan amilum 1% dan praktikan itu mendapatkan titik akhir titrasi pada tetesan ke-100 dengan jumlah Na2SO3 O3 yang tersebar pada kuret baik pada standarisasi I2 maupun N2SO2O3 itu dicatat kemudian dihitung. Nah, diperoleh rata-rata normalitas yaitu 0,3 N dan 0,295 N. Nah, sampel yang digunakan pada praktikum ini yaitu Lulur, mereknya itu Shinjuki. Lalu target analit yaitu sama vitamin C dan kadar yang digunakan tentu saja Aquades. Dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu menggunakan amilum 4% sebagai indikator. Lalu sampel berubah menjadi warna biru dongker saat sudah mencapai titik akhir titrasi. Nah, rangkaian ini dilakukan duplo 2 kali sebenarnya. Lalu sisa I2 pada kuret itu dicatat dan digunakan untuk menghitung kadar vitamin C, yaitu didapatkan replikasi 1 0,004%, replikasi kedua yaitu sebesar 0,00856%. Nah, rata-rata kadar vitamin C yang didapat yaitu 0,00628%. Nah, ini tidak tertera pada sampel vitamin C-nya sehingga kita tidak dapat menghitung persen recovery pada sampel. Nah, akurasi kadar pada sampel dinyatakan nilai recovery yang dihitung dari kadar terukur dibagi dengan kadar diketahui dikalikan 100%. Nah, jika nilainya berada pada rentang 90 sampai 110, maka kadar yang tertera pada sampel dapat diterima. Itu secara teori, cuma kita nggak hitung karena tidak dapat pada sampelnya. Nah, kesimpulannya yaitu partikel ini penetapan kadar vitamin C dengan menggunakan titrasi yang menggunakan zat pengoksidasi sebagai titran, lalu titran berupa senyawa sebagai agen reduksi. Nah, pada partikel kali ini dilakukan standarisasi larutan Na2SO2O3 dan larutan I2. Nah, penetapan vitamin C pada Lulur dengan merek Shinjuki, yakni dengan hasil kadar vitamin C pada Lulur adalah 0,004% dan 0,008%. Untuk sarannya yaitu diperlakukannya teknik lain dalam penetapan kadar vitamin C dengan instrumen yang lebih mumpuni sehingga penetapan kadar vitamin C lebih mudah dan cepat untuk dianalisis. Ini ada dapur yang digunakan. Oke, itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.